Betul, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Alfiani, MC Komentar, dengan ID Different 0409098711. Saya berasal dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperlihatkan pernyataan diri dosen sebagai bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan menyampaikan mengenai pengajaran mata kuliah Customer Relationship Management atau Manajemen Hubungan Pelanggan, di antaranya mengenai deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran, dan cuplikan pembelajaran langsung mata kuliah Customer Relationship Management. Adapun deskripsi dari mata kuliah sekalian ini merupakan rumpun dari mata kuliah manajemen pemasaran yang akan membahas terkait kerangka konseptual dan praktik hubungan dengan pelanggan. Mata kuliah ini terdapat di Prodi Manajemen, diperuntukkan bagi mahasiswa semester genap, yaitu di semester 6 dengan berbobot 63 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mulai tentang bagaimana komunikasi dengan pelanggan, kemudian baik secara komunikasi tulisan maupun lisan, kemudian bagaimana manajemen hubungan pelanggan memiliki peranan penting dengan adanya perilaku konsumen yang mengalami perubahan secara dinamis, diikut sertakan dengan persaingan bisnis yang kompetitif. Manajemen pelanggan juga difokuskan pada perencanaan dan pengelolaan data konsumen untuk menciptakan nilai pelanggan, salah satunya dengan memanfaatkan sistem IT serta mengembangkan strategi pemasaran melalui email marketing berdasarkan kekuatan yang mempengaruhi organisasi seperti regulasi, sosial, pasar, teknologi, dan kondisi pasar. Sebagian dari strategi ini maka akan menghasilkan keputusan manajemen pelanggan yang akan mempengaruhi perilaku pasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui gambaran bagaimana implementasi email marketing, customer relationship management, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk CPL pertama yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa di S4. Kemudian CPL 2, di sini mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dalam dunia bisnis. Mahasiswa mampu mengaplikasikan aplikasi CRM dalam dunia bisnis. Kemudian mahasiswa juga mampu mengaplikasikan aplikasi email marketing dalam dunia bisnis, itu ada di P2. Kemudian di CPL 3, menguasai konsep teoritis untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan manajemen dan komunikasi dengan memanfaatkan pengetahuan dan menyusun strategi CRM dan email marketing. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan penggunaan sistem CRM dan email marketing dalam menangani berbagai masalah manajemen dan membangun relasi dengan berbagai bidang profesi dan institusi manajemen dan serta komunikasi. Itu berada di KU1. Di CPL 4, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidahnya dan tata cara serta etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang terakhir adalah mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjalin keaslian dan mencegah plagiasi. Ini berada di tingkat 3. Untuk metode perkuliahan yang saya gunakan di sini adalah menggunakan sistem OBE. OBE di sini adalah di mana pencapaian pembelajarannya sendiri melalui learning outcome yang spesifik, di mana mahasiswa selayaknya harus mempelajari dan mampu melakukan penyelesaian pendidikannya. Singkatnya adalah OBE ini sistem pendidikan berbasis capaian hasil belajar mahasiswa. Contohnya, setelah lulus dari mata kuliah saya, mahasiswa diharapkan mampu melakukan blasting email blast dan menginput sistem pada sistem Customer Relationship Management dengan menggunakan aplikasi yang kita pelajari selama di kelas. Aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Tiger, kemudian dengan Mailchimp. Materi perkuliahan ini ada di pertama, komunikasi sebagai dasar penggunaan email marketing dan CRM. Ini sebagai landasan kenapa sih CRM itu harus kita pelajari, karena ini bersangkutan dengan ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua adalah copywriting, yang ketiga manajemen hubungan pelanggan, yang keempat ada CRM login, yang kelima riset marketing, survei, pengembangan, dan pengelolaan data konsumen. Dampak CRM terhadap penjualan dan strategi pemasaran. Yang ketujuh, good news, goodwill, bad news, surat dan memo, CV, surat lamaran kerja,
kemudian ada software yang kita pakai itu ada kontak, kemudian juga ada email blast yang menggunakan VTiger, kemudian juga ada MailChimp untuk email blast tersebut. Service quality yang ke-8 adalah service quality dalam menggali informasi pengisian CRM. Yang ke-9 etika dan klasifikasi surat elektronik serta manfaat surat elektronik untuk pemasaran. Selain tadi aplikasi MailChimp, kami juga menggunakan CleverTap. Kemudian yang ke-10 adalah praktek penggunaan CRM dan email marketing. Di sini adalah sistem yang kita gunakan. Jadi di pertemuan terakhir mahasiswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikannya di aplikasi tersebut dengan memberikan email blast kepada peserta-peserta atau UMKM yang mereka sudah teliti. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan deskripsi 14 pertemuan penyampaian materi dan diskusi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Untuk penilaian sendiri, evaluasi penilaian 35% untuk UTS, 35% untuk UAS, 10% tugas, 10% kuis, dan 10% kehadiran. Untuk buku yang saya jadikan pedoman adalah Ikutu Agus Eka Pratama, MT Customer Relationship Management tahun 2019, serta buku Dedi Mulyana 2002 mengenai ilmu komunikasi suatu pengantar, pembelajar Rosada Karya Bandung. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran dari Customer Relationship Management tersebut. Terima kasih. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Customer Relationship Management dengan saya. Kita hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini akan kita bahas adalah terkait copywriting. Di RPS sendiri, copywriting ini kita ada di pertemuan ketiga. Sebelumnya juga kita sudah membahas terkait dengan Customer Relationship Management. Nah, di sini harapannya teman-teman semua bisa nantinya membuat teknik penulisan copywriting. Teknik penulisan copywriting ini nantinya kita bisa pakai untuk membuat email blast ya dan di sistem customer relationship management tersebut. Apa sih copywriting itu? Nah, ini adalah agenda yang akan kita gunakan dalam di hari ini. Ada apa sih copywriting itu, kemudian teknik copywriting itu seperti apa, kemudian pembahasannya apa, kemudian seperti biasa nantinya teman-teman semua akan ada group assessment, kerjanya kerja kelompok ya, nggak individu, kita bikin konten untuk copywriting dari satu produk, kemudian untuk ada juga penugasan untuk minggu ke depannya. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah salah satu contoh teknik copywriting. Ini kita dari Burger King, mungkin teman-teman suka apa lagi? Suka beli makanan apa? Suka Gojek, GoFood, Shopee Food, ayam geprek. Nah, suka ada bannernya tuh. Nah, itu sudah termasuk teknik copywriting. Biasanya kalau yang profesional di perusahaan, dia udah pasti ada teknik copywriting-nya. Apa sih copywriting itu? Copywriting itu merupakan teknik membuat pemasaran yang dapat membujuk audiens untuk melakukan tindakan yang diinginkan, kemudian seperti membeli sebuah produk atau layanan, langganan newsletter, menghubungi sales, dan lain sebagainya. Profesinya apa kalau copywriting? Lebih ke arah digital marketing sih. Digital marketing namanya adalah copywriter. Tuh sekarang mahal banget ya. Nah, di sini kamu punya kesempatan untuk belajar teknik itu, teknik copywriting itu, ya. Next, ini adalah teknik dari copywriting. Kita singkatnya namanya adalah AIDA. AIDA itu ada attention, interest, desire, action. Attention itu adalah headline. Kita harus bisa menangkap perhatian audiens dengan headline news. Kayak judul kalau di koran yang gede-gede ya, itu jadi kita harus menangkap perhatian dari itu. Kemudian interest, buat audiens penasaran. Misalnya, oh harganya yang asalnya 50.000 jadi diskon 25.000. Misalnya gitu. Kemudian desire tuh benefitnya. Misalnya 25.000, saya bisa beli 25.000 itu di hari apa? Oh, cuma di hari Rabu aja. Cuma dalam periode tertentu. Gitu. Kemudian action ini adalah ajakan. Audiens tuh diajak apa? Diajak untuk membeli, beli di mana? Bisa, oh cuma bisa dibeli di GoFood. Oh cuma bisa dibeli di Shopee Food. Oh bisa untuk dine-in aja. Ini adalah action. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
Sudah jelas ya? Nah, ini adalah contoh dari email marketing. Suka dapatkan email marketing ya? Dari berbagai korporat. Ini juga ada teknik AIDA-nya. Misalnya ini dari Triple S Support, Fitri free di hari Jumat ini. Ini ditujukan khusus ke saya. Nanti email marketing yang akan kita buat bisa seperti itu. Bisa untuk ditujukan ke blast ke semua nih, bisa ke buat Rifki, Arif, Tandaru, Salsa, bisa sekalian semua atau tertuju hanya untuk saya aja. Untuk Fitri aja kayak ulang tahun. Ucapan ulang tahun kan kita suka terima. Nah, misalnya, halo Salsa, selamat ulang tahun. Itu adalah teknik copywriting juga. Ini ada idenya juga. Nih contohnya untuk yang uh, konten ini Fitri free di hari Jumat minggu ini. Ini adalah attention-nya. Kenapa? Emang ada apa? Karena Tribulio Teknik Class bakal diadain lagi, sudah masuk edisi ke-7 nih. Kemudian kali ini dramanya membahas mengenai satu fitur Tribulio Page. Ini adalah desire-nya. Action-nya apa? Yuk ikuti Tribulio Teknik Class dengan mendaftarkan diri kamu lewat link berikut. Jadi konten ini jangan kata-katanya atau kalimatnya tuh kaku. Disesuaikan dengan audiens kamu. Siapa sih audiensnya? Boleh pakai kamu, Anda. Pokoknya jangan sampai kaku supaya bisa lebih nyampe. Supaya pesannya tuh bisa sampai kepada audiens kamu. Ya. Tapi Bu, ini kan gak kaku ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang penting pesannya nyampe. Gitu, ya. Ini contohnya lagi dari Uniqlo. Ini juga merupakan, kan kalau email marketing itu kita email blast tuh sudah ada kontennya, sudah ada contohnya. Nah, ini bisa diisi seperti ini. Ini juga merupakan teknik copywriting. Tensionnya apa? And tomorrow. Ada apa tomorrow itu? Promo spesial mulai dari 149.000, periodenya 24 sampai 30 Juni aja. Keuntungannya, saya bisa dapat apa? Ya bisa dapat ini, bisa dapat 149.000, tapi cuma bisa dibeli di tanggal 24 Juni sampai 30 Juni aja. Saya bisa beli di mana nih? Nah, ini biasanya enjoy our limited offer. Start di bawahnya ada nih, bisa dibeli di outlet atau bisa beli online di Uniqlo-nya. Sama dengan seperti ini tadi yang contoh Whopper ya. Ini ada Wednesday, ada plant-based, Whopper, ini adalah attention-nya. Kemudian yang bisa menarik perhatian, kira-kira dari sini yang bisa menarik perhatian tuh apa? Bisa font-nya, kemudian apalagi yang bisa menarik diskonnya ya, yang bisa menarik dari 51.000 bisa dapat 25.000 aja nih, seperti itu. Kemudian ini bisa belinya di mana? Ini tersedia untuk dine in, take away, and drive thru. Ini jangan lupa ditambahin ini karena ada konten yang nggak ditambahin, bisa beli di mana, dapat ini di mana, gitu. Kemudian, jadi kesimpulannya, ilmu copywriting itu sangat penting untuk dikuasai. Kemudian teknik copywriting itu dikenal dengan istilah yang namanya apa tadi? AIDA. Copywriter merupakan profesinya. Copywriting, kalau kamu kerja sebagai copywriting, namanya profesi kamu adalah copywriter. Kemudian, copywriting ini dinilai menjadi kunci atau key sebuah brand, di mana salah satu kendaraan untuk produk atau layanan agar bisa sampai ke audiens secara efektif. Ya, makanya tadi bahasanya boleh tidak kaku. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Dari sebuah copywriting, apa sih yang membuat hal attention atau perhatian buat seseorang biar tertarik pada produk tersebut? Oke, jadi dari sebuah konten itu apa sih yang bisa menarik? Otomatis adalah attention-nya atau perhatiannya. Yang menjadi perhatian dari sini apa kira-kira? Jadi bisa attention atau desire-nya, benefit. Kalau dari sini kamu kira-kira yang bisa menarik perhatian kamu apa? Harganya, ya. Dari harga ini harganya 25.000. Jadi menarik buat Salsa untuk dibeli gitu. Ya. Kira-kira sekarang coba saya mau tanya, ini kan ada selamat ulang Wednesday contohnya. Dari bisa buat kata-kata lain nggak dari attention-nya? Dari konten ini, siapa yang bisa? Kayak Arif, gimana? Boleh. Gimana Arif?
Untuk yang Wednesday itu kan ada Wednesday plan base ya. Mungkin dari segi attention-nya 1 hari hijaukan lidah. Nah, boleh tuh, bagus ya, 1 hari hijaukan lidahmu. Oh, jadi menarik, kenapa saya harus menghijaukan lidah saya, apa bakal warnanya jadi warna hijau gitu, atau misalnya, oh ternyata burgernya isinya vegetarian semua, sayuran semua, tapi kok ada dagingnya, apakah dagingnya buat dari sayuran? Ada ya, resto di situ di bawah yang seperti itu. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Oke, sekarang di sini semua ada contoh dari salah satu CGI sukses. Ini kalau kita lihat menurut kamu nih dari konten ini ada yang kurang kan ya? Kita nonton dulu videonya ya. Sama sekitar ini yang oh Coba dari sini kira-kira ada yang kurang nggak teknik Aida-nya? Mungkin di dalam tension dan actionnya gitu. Jadi di awal di Aida kan attention itu. Kalau menurut saya sih dari attentionnya mungkin dia dapat attention, tapi itu kayak masih kurang. Soalnya yang ngomong pertama ya kayak pengen dengerin musik yang berkualitas itu harusnya kan ada kayak hook-nya lagi gitu sih Bu ya. Kayak hook, kenapa sih kok pengen dengerin musik yang kualitas sih? Kalau cuma dikasih bendanya aja kan itu rasa kurang gitu sih ya. Ada emang iya sih ada tension tapi kurang ada punya gitu sih. Kurang dalam punya gitu sih ya. Jadi pengikatnya kurang dalam. Kemudian di dalam saat dia udah ngomong maka BTS Kios ini solusinya. Kemudian dia ngasih gambaran ada orang yang pakai nih. Nah itu harusnya tuh kayak influencer atau apa kan bisa tuh naikin value-nya kan ya biar orang wah orang ini artis ini pakai nih gue pengen pakai kayak contoh ya jersey laku kan gara-gara dia itu yang main kan Messi pakai Ronaldo pakai orang pengen jersey dong kalau ini kan nggak ada kayak yang pakai Raffi Ahmad atau 2019 apa gitu sih jadi kayak dia tuh kurang menekankan value kalau value cuma pengen dengerin musik kalian kan bisa pakai merek lain dong nggak usah ini dari situ hooknya dia kurang kemudian di dalam oke nih kalau kan Aida gue ya ada yang terakhir saya Tensinya tadi apa? Suka. tensinya dia Paham nggak hook waktu jadi dia menawarkan ini berkualitas cuma itu aja dan kalau sekarang itu kayak berkualitas itu bisa dimanipulasi mungkin ini berkualitas cuma ngomong doang paling nggak ada bukti kalau Apple dia pernah nih Apple nih gue lihat iklannya tuh itu dia kan jatuh itu masih kangen aja gitu sih jadi kayak dia orang naik sepeda banter chat kemudian ada jatuh nih geredet sampai muter-muter gitu HP-nya ya HP yang dia buat atensinya apa HP lo tahan militer kayak gitu di bom gak hancur kayak gitu tapi ini kan biasa aja kayak cuma ngomong berkualitas doang emang iya sih kan semua iklan kan berkualitas kan kurang hook banget gitu sih ya kurang narik banget gitu sih ya oleh karena itu harusnya ada kayak contoh dia itu bukannya apa sih tahan air kah atau apakah kemudian mungkin spekernya kalau didengerin cuk banter banget gitu gitu kan kayak sekarang kan itu apa itu kayak yang di Jawa Timur itu ada namanya soundboard sekali sekali main pecah kucing di kolong kayak gitu kan bisa hook juga gitu sih ya sama tadi yang kayak meraktekin yang make itu mungkin kalau itu pakai influencer atau apa mungkin bisa nambah oh dia pakai gue kenal nih influencer cocok influencernya kalau di Bandung ya terkenal KDM make oh cocok langsung sebanding beli tuh gitu dan di terakhir itu paling di desainnya juga kurang Jadi serinya menurut kamu ini apa? Tadi kan kayak kurang ngepas gitu hooknya kurang gitu sih harusnya soundnya lebih kencang soalnya itu bisa juga jadi kadang orang juga suka yang keras gitu sih ya kayak aku kan suka keras gitu sih jadi HP ku ini lumayan sih kalau di fullin ada 300% fullnya gitu sih dari yang HP lain gitu lah kayak gitu juga kemudian
orang yang tadi yang di live itu harusnya influencer aja gitu biar oh gue kenal ini nih, influencer gue kayak contoh gue suka Dewa 19 nih yang make itu si Ailaso, Once atau si Ahmad Dhani pasti gue beli soalnya gue ngefans sama dia yang make gitu dia make gue make juga identity gitu Bu. Kemudian terakhir di actionnya itu kalau gue pengen kemana belinya gitu sih jadi kurang Jadi coba kamu bikinin tanda tuh dari tadi yang kamu cerita, ya passionnya apa, ya. interestnya apa, desire-nya, Mungkin kalau dari saya sendiri di captionnya ya, buat di Ya. caption sini, si guy-nya. oh ya mungkin kalau dari aku sendiri pribadi itu mungkin merombak videonya. Jadi videonya itu aku bikin ini sound itu banter banget rock. Identiknya sama nanti influencernya aku cari Dewa 19 mungkin. Coba Katanya. kalau ke captionnya gimana? Oh caption untuk caption sendiri. Bilang ada yang hijau. Coba hijau. Oh gitu. Mungkin Sini coba dari sini Tandaru, menurut Tandaru mungkin kalau aku caption sendiri sih buat captionnya apa? untuk caption sendiri aku dari videonya nggak cocok. Kalau videonya mungkin ya aku sendiri ya. Udah sesimpel lah. Orang naik sepeda gitu ya. Mungkin captionnya itu temani hari-hari bersepeda Anda gitu sih. Jadi Ini temani hari-hari bersepeda Anda. temannya hari bersepeda Anda. Iya. Oke, bisa ya. Nah, terus interestnya apa? Untuk interest Apa interest? Benefit ya? benefitnya, interest Siapa? untuk benefitnya mungkin ya dari tadi suaranya mungkin bisa ngeblek gitu sih ya, ngebeng gitu sih ya. Iya. Horor. Udah lebih Seperti orang. jernih ya suaranya. Ya gitu sih. Gimana gitu ya. Kemudian desire-nya Desire-nya kan dari suara horor bass gitu sih ya. Mungkin ada Apa orang yang pengen gitu yang oh mungkin handset lainnya cuma biasa kurang budek gitu sih ya. apa? Oh, desire mungkin itu. Desire-nya itu karena suaranya itu lebih tinggi banget volumenya dan bass banget gitu sehingga orang-orang yang suka bass gitu yang suaranya back buk gitu mereka tertarik gitu desire buat mereka gitu sih kan desire itu menyesuaikan target sendiri kan kalau kita target fokus kan nanti sesuai dengan target kita gitu sih jadi nggak bisa random gitu sih target sih. Oke, actionnya terakhir. Ajakan ini udah bagus belum menurut Tandaru atau harus dirubah? Kalau standarnya sih bagus standar tapi kalau mau masih hook lagi itu bisa dibikin lagi gitu sih. Coba apa kira-kira yang kurang Tandaru? Bentar Bu. Gak perlu pikir panjang, produk itu wajib jadi milikmu. Check out sekarang juga. Kalau itu sih Boleh? Check outnya di mana? Lebih detail lagi. mungkin DM bisa gitu sih. Gimana coba siapa yang bisa? Oke, kamu silakan. Gimana? Tulisan check out-nya bisa dibawa Bu, terus mungkin bisa lampirkan link juga buat pembeliannya tuh produk. Ya, bisa disampaikan linknya atau add apa kalau si Jay dia satu korporat dia menjual berbagai produk. Misalnya lah bisa langsung add ini basis ya, misalnya langsung ke account basisnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Dari penjelasan tadi dan kita diskusi sudah cukup? Nah, di sini ada group assessment. Teman-teman semua seperti biasanya diharapkan bisa mengerjakan ini secara berkelompok, waktunya 20 menit. Saya ada konten ini dari Domino's Pizza. Ini ada Papi Duo, I need to medium pizza, 50 ribuan per pizza, totalnya 100 ribu. Jadi kamu bisa dapat 50 ribu, belinya harus 2, tapi biar dapat 100 ribu. Namanya paket Papi Duo, paket 2 medium pizza. 110 ribu, ini dari GoPay, dari Gojek. Ya, silakan ini nanti teman-teman bisa kerjakan. Selanjutnya ada rubrik skala persepsi penilaian dari tugas yang diberikan tersebut. Ini adalah rubrik skala persepsi penilaiannya. Pertama adalah komprehensif pembuatan konten dan penggalian informasi. Berarti kamu harus cari lagi tuh, ada nggak pesaingnya? Kalau Domino's pesaingnya apa? Zahat ya. Atau misalnya apa lagi? PHD, sama aja. Terus tadi Burger King juga salah satu itunya bisa, kemudian ketepatan sistematika konten. Ketepatan sistematika konten itu proporsi AIDA-nya. AIDA apakah boleh dipisahin atau bisa nggak berurutan? Boleh aja. Asal tetap di atas. Misalnya D-nya jadi di setelah attention, tapi yang penting attention-nya tetap di atas. Kemudian ketepatan dan posisi kata tulis, kerapian penyajian, kemudian ada efektivitas presentasi nanti dipresentasikan,
penguasaan materi, nggak sambil lihat-lihat buku atau catatan ya untuk presentasinya, kemudian penguasaan materi, kemudian nanti ada penggunaan alat peraga, kemudian kemampuan memberikan penjelasan dan argumentasi dalam menyelesaikan masalah. Ditanya jawab nanti. Ya, jadi akan ada nilai plus untuk yang bisa menjawab pertanyaan atau yang bertanya dalam diskusi presentasi nantinya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk next week, kita akan membahas, kita sudah mulai masuk 3, 4. 4 kan nanti kita akan presentasi. Kemudian selanjutnya itu di 5, 6, 7, 8, kita akan membahas mengenai service quality. Ya, service quality ini kaitannya nantinya bisa untuk pemasaran strategi menggunakan software CRM Contact. Supaya kita bisa ngisi CRM Contact, kita harus belajar dulu service quality. Kita harus bisa menggali kebutuhan konsumen dengan cara bisa dekat dengan pelanggan kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, forum kehadiran individu di pertemuan 4 ini juga ada lagi nih, ceritakan contoh konkret pengalaman yang dirasakan pada Good Start Virtual, kemudian berikan tanggapan Anda. Ini linknya, nanti yang ini individu disubmit ke Google Classroom. Ini untuk rujukan copywriting-nya untuk materi hari ini. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Have a nice weekend. Selamat siang.